Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, kembali ke channel saya K3C Official. Di sini saya akan membahas seputar bela diri. Nah, yang menariknya di sini saya sudah bersama Mas Irawan, ada di kediaman Mas Irawan. Di sini saya akan berdiskusi tentang bela diri. Nah, mungkin biar lebih jelas Mas Irawan ini ikut bela diri apa, mungkin Mas Irawan bisa memperkenalkan diri, asalnya dari mana, ikut perguruan apa, mungkin Mas langsung aja Mas. Ya baik, selamat siang buat kawan-kawan dari 3C. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Irawan. Saya asli dari Muara Bungo, tepatnya itu di Komang Kuning. Saya mengikuti bela diri IKSPI Kerasakti. Itu Mas. Oh ya Mas, terima kasih Mas. Sangat menarik ya teman-teman, Mas Irawan ini ikut bela diri pencak silat IKSPI ya Mas Irawan. Iya, IKSPI. Oke. Mungkin Mas Irawan bisa ceritakan sejarah singkat Mas Irawan bisa termotivasi ingin masuk bela diri pencak silat khususnya di IKSPI itu seperti apa? Apa ikut-ikut kawan? Apa emang dari niat dalam hati Mas Irawan itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan Mas. Baik Mas, saya akan sedikit jelaskan kenapa saya ikut bela diri atau termotivasi dari teman-teman atau ngikut-ngikut teman-teman gitu ya. Iya. Nah langsung saja. Nah saya kan sekolah itu di Muara Bungo. Kebetulan tempat tinggal saya tuh di Komang Kuning. Di Komang Kuning ke Muara Bungo tuh sekitar 1 jam Mas. Iya. Nah jadi saya tinggal di sana kosan. Jadi satu petak rumah. Nah itu ada 3 kamar, saya ngekos 1 di sana. Nah kebetulan saya kan juga bingung nih, awalnya saya jadi siswa baru di sekolah saya itu. Nah bingung juga dari kehidupan saya sehari-hari, minggu-minggu, berbulan-bulan kok kehidupan saya gini-gini aja, kok nggak ada aktivitas lain gitu kan. Iya. Nah saya berpikir nih, ada teman saya yang ikut IKS. Saya tanyakan, Bang, ikut bela diri apa? Kok kegiatannya aktif gitu kan? Iya. Kok olahraganya bagus? Kok fisiknya bagus gitu kan? Terus abang itu jawab, saya ikut IKSPI Kerasakti Mas, katanya kan. Iya. Gimana? Saya tanyakan, di dekat SMP 3. Kebetulan di dekat sana nggak jauh dari sekolah saya, sekitar 15 menit lah kalau kita bawa motor gitu kan. Iya. Nah, terus saya bilang sama itu teman saya, iya bang, tolong antarkan saya ke tempat latihannya. Saya ingin ikut latihan gitu. Ya pertama saya coba-coba dulu, kalau emang cocok dalam hati saya atau dalam kehidupan saya, oke lah saya ikut. Kalau enggak, ya saya buat bersilaturahmi saja sama teman-teman yang lain di sana gitu. Oh, Mas Irawan ini adalah seorang warga ya? Iya, Dari warga warga. warga Oh, tingkat 1 IKSP Kerasakti. oh, oke baik. Mungkin seorang warga atau seorang guru ini punya tip atau trik untuk ngelatih siswanya. Untuk Mas Irawan sendiri itu gimana trik Mas Irawan, trik Mas Irawan untuk ngelatih muridnya itu, siswanya itu? Ya, nah waktu saya jadi warga itu, saya dari tahun 2015 ya, Ya. sekitar umur saya 18 kalau nggak 19 tahun waktu itu, satu SMA saya. Nah waktu itu saya melatih itu dari kalangan anak SMA ya, SMA. Kebetulan sekolah saya itu berlampingan dengan SMP NTS 1 Negeri Muara Bungo. Nah di sana saya awal-awal saya melatih, saya rekrut nih beberapa teman saya dulu yang dari sekolahan. Satu sekolah ya. Ya, yang dari satu sekolah kita rekrut. Lu mau nggak ikut pencaksilat kita? Pencaksilat kita gini-gini lu, olahraga, latihan napas juga ya. Daripada nggak ada kerjaan di kos, mending kita latihan gitu kan. Nah singkat cerita, banyak nih kawan-kawan dari SMP MTS seberangan sebelah saya itu Ya. ikut latihan ke tempat saya. Kebetulan latihannya itu di belakang MAN 1 Marobungo Oh, waktu itu ya. Nah awalnya 1-2 orang murid
yang saya latih dari SMP. Kemudian ada juga yang dari SMA, dari MAN itu 2 sampai 3 orang. Nah, beberapa bulan kemudian itu ada kawan-kawan dari SD berapa lupa saya itu. Intinya kemarin tuh SD dari Perumnas kalau nggak salah. Nah, itu banyak itu sekitar 10 orang. Jadi saya melatih itu sekitar 15 sampai 20 orang siswa. Cukup banyak ya mas. Ya lumayan, soalnya kan juga ini kan kita olahraga seperti kayak olah pernapasan gitu. Jadi kita sambil olahraga sehat juga gitu kan, sambil mengisi waktu luang kita. Nah, trik saya dan tips saya itu untuk melatih dari teman-teman dari SD, SMP sampai SMA itu, saya menggunakan misalnya ada teman saya nih yang ikut Pencaksilat dari SD. Nah, dibilangin nanti ke teman saya, nanti siapa yang mau ikut latihan boleh silakan gitu. Nah, SMP juga gitu, SMP juga gitu bilang kalau nggak ada kerjaan datang aja dulu, lihat-lihat aja nggak apa-apa. Kalau niat masuk, kalau enggak juga nggak apa-apa. Begitu juga dengan SMA gitu mas. Kalau trik dan tips saya untuk mengajak dan menghimbau kalau mau ikut latihan ayo gini gitu. Oh iya ya mas. Oh iya mas, ada nggak perbedaan cara ngelatih zaman dahulu mas latihan sama yang sekarang? Mungkin bisa dijelaskan mas. Kalau perbedaannya pasti ada ya mas, perbedaannya antara dulu dan sekarang. Dulu waktu saya latihan itu saya sering melakukan sit up, push up itu sampai 100 sampai 50 paling sedikit kan. Nah, kalau sekarang itu lebih ditekankan dengan kemampuan dari seorang siswa tersebut. Contohnya ya fisik tetap fisik, tapi nggak sekuat dulu fisiknya. Ibaratkan tuh ya fisik tetap fisik, nanti kita lakukan dengan kerohanian atau dengan sejarah atau tentang ya ilmu tentang inilah bersosial kita kepada masyarakat itu seperti apa gitu. Gitu mas. Pertanyaan selanjutnya itu mas, manfaat mengikuti bela diri khususnya di pencak silat mas ini, apa sih manfaat untuk kita, untuk teman-teman K3C official yang menonton? Mungkin bisa dijelaskan mas manfaat dari pencak silat itu. Ya baik. Nah, manfaat dari pencak silat itu banyak sekali. Salah satunya kita bisa mengolah pernapasan kita yang biasanya menjadi berat bisa menjadi ringan dengan melakukan olahraga. Seperti tentunya kita dalam pencak silat pasti melakukan push up, sit up, dan olahraga kecil lainnya. Mungkin sahabat-sahabat 3C juga kayak gitu kan mas. Nah, sama saja sih dalam pencak silat, cuman dalam pencak silat semua bela diri ya sama rata-rata ya mas. Nah itu mungkin saya rasa di setiap bela diri semuanya pasti sama melakukan aktivitas fisiknya, mungkin sama. Namun kalau di pencak silat mungkin lebih ada kerohaniannya. Itu aja yang lebih dari pencak silat kalau menurut saya sih, kerohanian ya mas. Kerohaniannya. Kalau di karate itu sendiri banyak ya nggak ada yang kerohanian seperti itu mas. Emang fisiknya langsung ya pasti dari alam gitu ya, langsung dari energi alam gitu, mengolah nafas gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu cara Mas Irawan mempertahankan muridnya, kayak yang lebih tua atau udah dewasa itu gimana cara mempertahankannya, terus untuk anak-anak itu gimana biar anak-anak itu betah gitu latihan, jadi latihannya tuh nggak bolong-bolong gitu mas. Nah itu seperti apa mas? Nah, saya itu mempunyai 2 kelas waktu itu saya melatih. Pertama saya buat kelas sore, itu sore saya melatih khusus buat anak-anak SD sama SMP. Nah jadi kan kalau orang tua tuh sangat khawatir tuh kalau latihannya malam-malam, apalagi pulangnya malam-malam, itu kan sangat khawatir tuh pasti orang tua kan. Nah jadi kita buka kelas sore jam 3 sampai jam 5 gitu mas. Kan habis sholat asar itu
pulang istirahat makan lalu latihan. Itu khusus untuk anak-anak ya? Ya, untuk anak-anak SD SMP gitu kan. Iya. Nah, untuk yang Dewasa. dewasanya yang dari SMA, anak kuliahan, ada juga eh, atlet-atlet lainnya kayak ada kemarin atlet gulat itu, ada juga yang Oh, ada juga yang ikut. ya, ada juga yang ikut latihan bersama saya, terus ada juga yang sudah berkeluarga, ada juga kemarin latihan sama saya. Nah, itu kita buka kelas malam dari jam setengah 8 sampai jam 10, jam 11, paling lama ya jam-jam 12 lah gitu. Nah, jadi kita bedakan dulu kelasnya, kelas siang, kelas malam. Jadi bagi kawan-kawan yang mau ikut boleh, nggak dipaksakan, tapi yang disarankan itu kalau anak SD, SMP itu kelasnya sore gitu. Kalau yang untuk dewasa yang udah berkeluarga itu kelasnya malam, kita bedakan gitu. Nah, mempertahankan murid ya caranya kalau kita mempertahankan murid ya kan, kalau kelas sore itu kan banyak anak-anak nih suka bermain. Tentunya kalau anak-anak dunia bermainnya lebih fantasi, lebih ke permainan ya, kita latihan sambil main, dalam artian tetap serius tapi latihannya nggak terlalu kaku, nggak terlalu serius. Bahkan tuh nggak terlalu serius di sini ya, latihan tetap melakukan fisik, melakukan apa, tapi dalam artian kita harus bercanda gurau gitu kan, namanya anak-anak nggak boleh serius gitu kan. Nah, kalau yang kelas malam itu kita latihannya serius tapi dalam artian kita tetap bercanda-canda gitu kan. Namanya juga kalau kita latihan sama orang berkeluarga udah dewasa, kita juga harus menghormati dia walaupun kita sebagai gurunya, tapi kita harus menghormati dia sebagai dia yang lebih tua gitu. Iya. Untuk Mas Irawan sendiri itu dari kelas berapa ikut, Mas? Saya ikut itu dari kelas 1 SMA. SMA, berarti udah masuk kelas malam nih, Mas? Iya, saya kelas malam. Waktu saya itu latihannya dari jam 7 sampai paling cepat itu jam 1, paling lama itu jam 3 saya latihan. Lama juga ya, ya sangat lama sih dulu juga. Sekarang juga saya lihat di tempat-tempat latihan juga ada yang masih mempertahankan kayak gitu, ada juga yang enggak. Tapi ya nggak masalah, itu tergantung dari pelatihnya. Tapi dilihat untuk zaman sekarang mungkin yang anak-anak tuh mungkin emang udah kebanyakan ya untuk anak-anak di kelas siang ya, Mas. Kelas siang kebanyakan sekarang sudah habis sekolah, istirahat, sholat, lalu latihan gitu kan. Oke, siap Mas. Oke Mas Irawan, selanjutnya pertanyaan tentang atraksi. Nah, saya ini pernah nih nengok pas 17 Agustus tuh sering ada IKSPI itu atraksi gitu, Mas, kayak mecah-mecah gitu, terus gantung bola apa nih, Mas? Neon. Terus ada juga yang diinjak sama motor. Nah, itu tuh gimana sih, Mas? Apa ada baca-bacanya? Apa emang ada latihan khusus gitu, Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Nah, biasanya dari sedulur IKSPI Kerasakti itu kalau melakukan atraksi itu dia pertama harus latihan, harus benar-benar latihan, soalnya nggak sembarangan orang bisa melakukan atraksi tersebut. Nah, kemudian gunanya tadi olah pernapasan, di sini kita melakukannya untuk atraksi gitu kan. Nah, jadi dengan olahraga pengolahan fisik atau apa, jadi kita bisa melakukan hal atraksi semacam ini, tapi dengan betul latihan dengan serius gitu, mempunyai persiapan gitu, enggak persiapan yang matang ya, Mas. Persiapan yang matang, enggak misalnya kita malam ini, besok 2 hari kita mau atraksi, tiba-tiba kita langsung gantung lampu neon, langsung ini, wah ambiar nanti, Mas, itu semuanya nggak bisa. Kita harus punya latihan minimal 1 bulan, kalau nggak 2 bulan lah biasanya gitu. Oh iya. Di atraksi itu yang pernah saya tengok, Mas Irawan pernah mencoba yang mana nih, Mas? Kayak mecah-mecah, apa gantung bola neon, apa diinjak sama motor? Nah, kalau saya dulu pernah melakukan atraksi itu gantung di lampu neon yang panjang itu, diikat kan, nanti dipegang sama, ada yang sama warga dipegang. Nah, saya gantung di atas itu. Waktu itu berat saya sekitar 57 kalau nggak salah, 57 waktu SMA. Saya gantung itu di lampu neon itu sekitar 10 detik. Saya gantung kayak gini,
kaki saya terangkat dari bumi. Nah saya langsung gantung gitu, nggak, alhamdulillah nggak ada yang pecah gitu berkat latihan saya. Soalnya ya dari kelas 1, 2, 3 saya udah latihan gitu kan. Ya, ya. Gitu mas, saya kalau melakukan atraksi lampu neon sama ini pecah bata dulu. Bisa batal. Ya pecah bata itu ada nih, diambil 1 sampai 2 bata, ada yang mukuli saya dari kiri kanan Ya. belakang. Nah itu sempat saya melakukan pernapasan saya, nah itu dihentakkan ke badan saya semuanya. Alhamdulillah patah, yang patah Batanya batanya bukan saya gitu mas, yang saya atraksi yang pernah saya lakukan gitu. Oke, pertanyaan yang terakhir mas, pesan untuk siswa supaya siswa itu semangat latihannya mas, nggak bolong-bolong. Ya. Nah, gimana biar dia bisa menjadi seorang warga seperti Mas Irawan ini? Oh, iya. Minum dulu mas biar Oh nggak tegang. iya mas, terima kasih mas. Nah, pesan buat para siswa, baik itu dari pesan buat pencak silat atau buat kawan dari K3C. Nah, pesannya bagi pemula atau siswa baru, baik itu sabuk pertama, kedua, dan ketiga atau seterusnya. Nah, niatkan dalam hati bahwa kita ingin menjadi seorang warga. Kalau di karate apa ya mas? Kalau udah jadi ini, kalau udah tamat. Untuk udah tamat ya. Ya. Kalau udah tamat di dalam karate itu dipanggil senpai untuk Ah. dulu. Ada senpai, ada sensei. Ya, jadi senpai ya, senpai ya, yang ini tingkat pertama ya, dan satu ya. Iya, dan satu. Nah, niatkan dalam hati kita bahwa kita ingin menjadi senpai, ingin menjadi warga. Niatkan, tekadkan dalam hati kita bahwa kita ingin menjadi seperti mereka yang sudah berhasil memperoleh ilmu-ilmu dari pelatih atau guru-guru atau senpai kita, bahwa kita mampu melakukan hal seperti itu. Dan niatkan juga dalam hati kita, kita sebagai manusia, kita juga makhluk sosial, kita juga bisa membantu dari masyarakat sekitar kita, atau bisa menolong dari keluarga, sanak pemilik kita dimanapun berada. Nah, dengan adanya kita ikut latihan bela diri seperti silat atau karate atau bela diri lainnya, nah niatkan dalam hati kita bahwa kita hanya untuk menolong dan membantu sesama kita gitu. Itu mas, kalau menurut saya pesan untuk siswa tetap semangat, terus berlatih. Ya namanya setiap tahapan proses kegiatan dalam bela diri atau pencaksilat itu pasti mempunyai proses tentunya kan. Oh, iya. Nah, proses itu yang kita jalani. Semakin kuat tantangan kita, semakin kuat ujian yang kita hadapi, itu tandanya kamu akan berhasil melewati dari ujian kesabaran dalam mengikuti pelatihan bela diri atau pencaksilat. Itu saja mas pesan saya Oh buat. mas, tadi ada yang kurang. Di pencak silat kan ada untuk naik ke sabuk selanjutnya itu, apalagi untuk sampai ke warga itu berapa lama mas? Membutuhkan waktu berapa lama? Kira-kira kalau kurang lebih saya kemarin sekitar 3-4 bulan untuk dari hitam ke kuning, dari kuning ke biru itu sekitar 3-4 bulan juga lah mas kira-kira. Kalau lebih juga nggak apa-apa, tapi Itu- normalnya 3-4 bulan gitu. Itu tergantung dari orangnya ya mas. Kalau yang jarang latihan mungkin lebih lama mungkin ya mas, Nah, ketinggalan materi gitu ya. Nah, kalau dulu saya menerapkan yang setiap rajin latihan, setiap kegiatan dari kita selalu datang, Ya. itu yang pertama saya kasih hadiah. Kemudian saya beri semangat atau motivasi buat dia bahwa tetap semangat mengikuti proses dalam kegiatan ini. Nah, itu saja mas kalau dari saya. Oke, terima kasih buat Mas Irawan atas diskusinya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan K3C, khususnya seluruh bela diri yang ada di Indonesia. Tip dan trik ngelatih dan untuk mempertahankan siswanya supaya bersemangat untuk mencapai
seorang guru. Nah, mungkin itu ya Mas. Oh iya, Mas Irawan ini punya channel juga ya Mas, Oh, channel iya. YouTube Mas. Iya, iya. Nah, bisa itu Mas promosikan Mas. Jadi buat sahabat dan kawan-kawan dari 3C, jika ingin menonton channel saya silakan klik di tombol pencarian di YouTube. Itu namanya Bantal Mimpi. Saya mengulas tentang pertanian. Sekarang ada beberapa video tentang pembibitan, penyakit, dan cabai. Nah, mungkin kawan-kawan dari 3C berminat untuk berminat ke dalam bidang pertanian, silakan kunjungi channel saya Bantal Mimpi. Mantap nian. Wah, mantap 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 Mas. Ya, buat teman-teman mungkin yang pingin apalagi yang cinta pertanian bisa kunjungi channel Mas Irawan untuk menengok gimana sih pertanian, apalagi Mas Irawan ini salah satu mahasiswa pertanian ya Mas. Iya, iya. Wah, ini yang menarik. Mungkin bisa langsung dikunjungi Iya. channel Mas Irawan. Apa tadi Mas? Bantal Mimpi. Mantap nian. Oke, mantap. Oke, terima kasih Mas Irawan Ya. untuk waktunya. Maaf mengganggu. Ya, sama-sama. Ya, sekian diskusi sama Mas Irawan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.